Ya, baik Bapak Ibu Mitra ataupun kepala unit yang mengikuti acara training aplikasi pada siang hari ini. Sebelum kita memasuki training aplikasi ya, saya akan langsung saja memperkenalkan terlebih dahulu fitur-fitur dari aplikasi laporan kepala unit yang harus Bapak Ibu kenali, harus Bapak Ibu ketahui sehingga nantinya apa saja menu-menu atau submenu yang harus Bapak Ibu input, Bapak Ibu laporkan kepada pusat. Nah, di sini ada fitur utama web-based unit aktif, ada 1 sampai dengan 10 menu, yang mana 1 10 menu ini wajib untuk Bapak Ibu sesuaikan untuk aplikasinya sehingga nanti pada laporannya akan sesuai dengan kebutuhan dari pusat. Ya, untuk yang pertama ada menu login, login atau input. Nanti Bapak Ibu ya, atau yang saat ini mungkin menjadi kepala unit, terutama yang unit baru akan diberikan link ya. Linknya seperti ini, https garis miring laporan strip bimba.com. Kemudian akan diberikan kembali username dan juga password. Nah, nanti setelah mendapatkan username dan password, kami menyarankan Bapak Ibu untuk ganti password, yaitu mengganti old password, yaitu password lamanya dengan password baru. Nah, untuk itu ya, sambil saya menjelaskan satu persatu fitur, kita langsung saja juga melihat aplikasinya seperti apa agar lebih memudahkan Bapak Ibu sekalian. Ya, yang pertama kita masuk ke menu login. Tadi saya sampaikan bahwasanya Bapak Ibu, nah nanti akan mendapatkan link seperti ini ya, link laporan stripbimba.com. Nah, ketika Bapak Ibu enter ataupun Bapak Ibu klik akan muncul seperti ini ya, ada gambar Bimba Ayuweo. Nah, ada pilihannya, yang pertama ada pusat, kemudian ada unit. Nah, Bapak Ibu pilih yang berwarna hijau yang bernama unit. Nah, Bapak Ibu akan berganti untuk dashboardnya menjadi seperti ini. Ini adalah untuk home-nya ya. Untuk Bapak Ibu masuk ke laporan aplikasi Bimba Ayuweo. Kemudian Bapak Ibu akan diberikan username dan juga password untuk memasuki atau untuk login di laporan aplikasinya masing-masing. Untuk username-nya Bapak Ibu akan diberikan kata Bimba beserta 5 digit angka kode cabang. Nah, contoh di laporan yang saya dapatkan ini nomor cabangnya untuk nomor cabang 4372. Jadi kami diberikan username Bimba, BIMBA ya. Penulisannya BI kecil MBA besar, kemudian ditambahkan 04372 karena untuk username ini menggunakan 10 digit ya, 10 digit. Jadi menggunakan Bimba 04372. Kalau misalkan Bimbanya nomor 1234 berarti Bimba 01234. Nah, begitu seterusnya mengikuti kode cabang atau nomor cabang unitnya masing-masing. Kemudian untuk passwordnya bisa menggunakan password 123123. Nah, ini password eh, dari awal ya yang diberikan oleh pusat. Nah, kita coba untuk masuk terlebih dahulu. Nah, setelah Bapak Ibu masuk ya dengan username dan password yang sudah diberikan oleh pusat tadi, nah Bapak Ibu akan mendapatkan atau melihat tagline Bimba, relawan Bimba berbuat baik dengan bijaksana. Kita bisa close. Nah, di sini Bapak Ibu kami arahkan setelah Bapak Ibu mendapatkan username dan password, Bapak Ibu bisa mengganti passwordnya. Karena apa? Karena tadi ya, kita login menggunakan Bimba dan nomor cabang. Sehingga ketika kita salah menulis satu nomor cabang saja, akan memiliki kesempatan Bapak Ibu memiliki kesalahan untuk menuliskannya sehingga bisa masuk ke laporan aplikasi unit lain atau sebaliknya unit lain masuk ke laporan aplikasi Bapak Ibu. Sehingga kami arahkan untuk ganti password, kita klik di sebelah
kanan atas di bagian profil ya, di sini foto profil, kita pilih change password. Nah, kita klik atau kita masukkan old passwordnya, yaitu password lamanya, yaitu 123 123. Kemudian kita masukkan new passwordnya. New password ini disesuaikan saja dengan password baru sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu masing-masing. Bisa dicatat baik itu di handphone ataupun di kertas, di buku catatan masing-masing sehingga nanti tidak lupa password barunya. Nah, setelah di input new passwordnya bisa dimasukkan kembali confirm password. Ya ini yaitu password yang sama dengan new password. New password dan confirm password sama. Kemudian ketika sudah, Bapak Ibu bisa klik update password. Nah, untuk new password nanti akan sudah otomatis. Jadi password eh, laporan aplikasi sudah menggunakan password yang baru. Itu untuk menu login. Nah, kita melanjut ke menu berikutnya, ada menu profil unit. Profil unit cek, ada profil unit kontak rekening bank. Konfirmasi ke PIC jika belum sesuai. Kita klik untuk profil unit. Nah, profil unit berisi profil unit masing-masing. Ada nomor cabang, ada Bimba unit, status, nilai JMP, nama mitra, korwil, kontak sampai dengan alamat, rekening bank ini untuk virtual account yang digunakan ya. Ada nama bank, virtual account, dan atas nama. Nah, ini silahkan nanti Bapak Ibu bisa dicek ya untuk profil unitnya masing-masing. Jika masih ada kekeliruan, silahkan bisa konfirmasi ke PIC dari laporan aplikasi ini. Nah, PIC-nya atau kita lapor kemana? Ini bisa Bapak Ibu bisa lihat ke menu laporan ya. Ke menu laporan. Nah, di sini ada nomor call center Bimba 085 0815 8519 8372. Nah, itu call center Bimba untuk laporan aplikasi kepala unit Bimba Ayo. Ya, berikutnya setelah tadi sudah konfirmasi ya, nanti akan disesuaikan oleh PIC-nya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal dilihat kembali apakah profil unitnya sudah sesuai dengan profil unit Bapak Ibu masing-masing. Kita akan lanjutkan lagi ke menu berikutnya. Ada menu ketiga yaitu menu staff, daftar staff, ada input dan update. Di dalamnya ada tombol tambah staff, tombol impor staff, download impor staff result, kolom aksi, lihat, edit, dan hapus. Kita masuk ke menu berikutnya yaitu menu staff. Kita masuk ke daftar staff. Kita pilih menu staff, kita pilih kembali daftar staff. Nah, menu daftar staff berisi nama-nama staff yang ada di unitnya masing-masing. Staff atau relawan ya. Kita di Bimba IOE sebutnya relawan. Jadi misalkan di unitnya ada KU, ada kepala unit, ada 3 guru. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengisi ya. Bisa diisikan beberapa nama-nama kepala unitnya dan juga nama-nama motivatornya. Nah, seperti itu. Caranya ada dua pilihan ya, ada dua pilihan menggunakan tambah staff. Tambah staff ini menambahkan nama-nama staff satu persatu ya, satu data, satu nama. Nah, bisa menggunakan juga impor staff. Impor staff ini menambahkan data staff menggunakan banyak data. Kita mengimpor ya. Jadi ada beberapa data yang akan kita upload. Nah, kita bisa menggunakan impor staff. Bapak Ibu bisa memilih salah satu saja ya. Tidak perlu menggunakan dua-duanya. Jadi tidak harus menggunakan dua-duanya.
silahkan bisa gunakan tambah staff saja atau menggunakan impor staff saja. Saya akan coba untuk mengaplikasikan bagaimana caranya untuk menambahkan staff menggunakan tombol tambah staff. Nah, ketika kita klik ya, kita akan diarahkan ke penambahan staff secara manual. Di sini ada kebutuhan-kebutuhan untuk data-data staff yang dibutuhkan, ada NIK ya, nomor induk karyawan, ada nama, jabatan, status, departemen, tanggal masuk, tanggal lahir, nomor telepon, email, nomor rekening bank atas nama opsional. Nah, di sini kita bisa coba ya untuk menambahkan untuk NIK nomor induk karyawan di sini kami sudah mempunyai sampai dengan 74 ya. Artinya NIK ini adalah nomor induk karyawan. Bapak Ibu bisa mengurutkan dari nomor 1 sampai dengan eh, sebanyak-banyaknya ya, sampai sebanyak-banyaknya bergantung berapa banyak kebutuhan NIK yang dibutuhkan di unitnya masing-masing. Nah, ini contoh kami sudah menggunakan sampai ke angka 74. Jadi kami harus melanjutkan angka berikutnya yaitu 75. Kalaupun misalkan dimulai dari angka 1 bisa ya. 01 atau 001 atau 1. Nah, ini bisa. Silakan. Bapak Ibu bisa sesuaikan saja. Untuk NIK ini hanya sebagai nomor urut saja juga bisa seperti itu. Kita mulai dari nomor 75 untuk laporan kami. NIK-nya untuk namanya. Nah, misalkan jabatannya yang dibutuhkan yaitu kepala unit, statusnya aktif, Departemen Bimba Ayueo, tanggal masuk. Nah, tanggal masuk misalnya di tanggal 1 Januari 2020 ya. Nah, kita bisa pilih 1 Januari 2020. Tanggal lahir misalkan di tanggal 26 bulan 6 tahun 2000. Nomor telepon, ya, nomor teleponnya bisa disesuaikan dengan nomor telepon masing-masing. Ini untuk penulisan, mohon maaf ya, untuk penulisan tanggal bisa menggunakan tanda strip ya, jadi bisa disesuaikan dengan tanda strip. Kemudian nomor telepon bisa disesuaikan dengan nomor telepon staf tersebut. Kemudian juga email bisa disesuaikan dengan email dari staf tersebut. Kemudian untuk nomor rekening, bank, dan atas nama ini opsional. Bapak Ibu bisa silahkan untuk dicatat atau tidak. Ini boleh ya. Tidak wajib untuk dicatat karena opsional. Boleh dicatat, boleh tidak. Ini terbergantung kebutuhan dari Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian ketika sudah pengisiannya sudah selesai semua, bisa diteliti kembali apakah sudah betul untuk data-data staff yang akan kita upload. Jika masih belum sesuai, maka kita edit terlebih dahulu. Tetapi kalau sudah sesuai, maka tinggal kita simpan. Nah, data nama yang sudah tadi kita simpan sudah masuk ya dengan NIK 75, nama Ibu Nindi, jabatan kepala unit, statusnya aktif, tanggal masuk 1 2020, masa kerjanya 4 tahun 11 bulan. Ada kolom aksi di kanan yaitu lihat staff, ubah staff, dan set as out staff. Nah, untuk kolom aksi ini lihat staff, kita hanya melihat data-data staff saja ya. Kita tidak bisa mengganti, tidak bisa mengedit data-data staff yang ada. Kemudian ada ubah staff. Nah, di sini kita bisa mengubah data-data staff yang ada kecuali NIK ya. Untuk NIK tidak bisa diedit. Untuk yang lain nama sampai dengan nomor rekening bank atas nama ini bisa diubah. Contoh misalkan mau diberikan nomor rekening, nah ini juga bisa. Nah, seperti ini kita simpan.
Kemudian untuk set as out staff ini berarti mengeset ketika ada staff yang keluar atau resign ya. Kalau ada staff yang keluar atau resign, nah Bapak Ibu bisa mengesetnya menjadi keluar di sini. Nah, dengan catatan contoh misalkan harus mengurus anak atau pindah kerja. Contoh misalkan pindah kerja, jadi tinggal kita set sebagai keluar. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk menambahkan staf secara satu persatu ya, secara satu persatu menggunakan tombol tambah staf. Kita klik tombol tambah stafnya, nanti tinggal kita isikan nick, nama, dan seterusnya. Setelah kita isi semua, tinggal kita simpan, maka datanya akan masuk ke data-data staff. Nah, itu untuk tombol tambah staff. Dan yang kedua ada tombol impor staff. Kita bisa menggunakan impor staff, yaitu mengupload beberapa data agar masuk ke laporan aplikasi kita. Nah, untuk mengupload data ini nanti kita membutuhkan beberapa tambahan aplikasi agar bisa masuk ke laporan aplikasi kita. Ini contoh untuk import staff, kita klik terlebih dahulu import staffnya, kita klik here to download sample file. Nah, kita simpan ya. Untuk penyimpanannya silahkan bisa disesuaikan. Nah, kalau sudah kita buka, nah di sini kalau ada baris di dua, kita bisa hapus terlebih dahulu. Nah, kemudian kita berikan ya nanti master generate di sini, master generate import untuk membantu Bapak Ibu ketika harus menggunakan import staff untuk menambahkan data staff yang ada banyak ya, yang datanya ada banyak. Nah, seperti itu. Jadi misalkan ini ada 3 data yang harus kita masukkan sekaligus. Nah, Bapak Ibu harus menyiapkan data-data ini terlebih dahulu. Contoh ini 76, 77, 78 nicknya, nama, jabatan, status departemen, sampai dengan email, nomor rekening, bank atas nama, dan status CSV-nya harus checklist semua ya. Nah, sebelum status CSV-nya checklist semua, nah seperti ini, ketika ada tanda silang berarti ada yang belum sesuai. Nah, maka Bapak Ibu harus teliti lagi ya, harus diteliti apakah ada data yang kurang. Nah, ketika ada data yang kurang maka akan menjadi silang. Nah, ketika sudah sesuai semua akan menjadi checklist. Kemudian ada tanda bintang dan tanda pagar di sini ya. Tanda bintang ini menandakan bahwa baris itu wajib diisi. Untuk tanda pagar menandakan bahwa itu opsional. Boleh diisi, boleh tidak. Nah, ketika sudah checklist semua, Bapak Ibu bisa copy yang bagian sebelah kanan ya, paling kanan. Bapak Ibu bisa klik kanan, kemudian copy. Kemudian kita kembali lagi ke tadi, ke import staff template. Kemudian kita pastekan. Kita gunakan klik kanan, paste value, pastenya 1, 2, 3. Kemudian kita save. Do you want to keep using that format? Kita klik yes. Nah, setelah yes, kita bisa close ya. Kita bisa close, kemudian kita kembali lagi ke laporannya. Kita klik tanda merahnya di sini, kita pilih tadi data yang sudah kita edit.
Nah, contoh di sini tadi import staff template akan kita upload ya, kemudian kita import. Nah, maka ketiga data tadi akan masuk ke laporannya, kemudian kita akan mendapatkan import staff result atau laporan dari hasil import nama-nama atau import data guru-guru yang sudah kita upload. Di sini ada berhasil, berhasil, dan berhasil. Kita lihat kembali ya dari NIM NIK-nya 767778 sudah sesuai dengan yang kita eh, data yang sudah kita upload tadi seperti itu. Nah, untuk aksinya masih sama ya, ada lihat staff, ada ubah staff, ada set as out staff. Nah, itu dia tadi untuk menambahkan staff. Jadi Bapak Ibu ada dua cara yaitu menggunakan tambah staff, menggunakan satu persatu. Ada dengan import staff yaitu menambahkan banyak data dengan satu kali upload. Silahkan Bapak Ibu bisa pilih yang paling mudah bisa digunakan oleh Bapak Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya ada murid. Kita masuk ke menu murid, menu buku induk, tombol tambah murid, tombol import murid aktif, tombol download import murid result, kolom aksi, ada lihat, edit, hapus, set sebagai keluar, set sebagai aktif, perpanjang beasiswa. Dari menu staff kita geser ke menu murid, lalu lanjut ke menu buku induk. Ya, buku induk ini artinya adalah tempat ya, di mana nama-nama muridnya, nama-nama murid berada, dan data-data muridnya juga ada NIM, tanggal masuk, nama, umur, info, beasiswa, status, aksi. Nah, ini di sini juga hampir sama seperti tadi di kolom staff atau di menu staff. Ada tambah murid ya, menambahkan data murid secara satu persatu atau menggunakan import murid aktif. Nah, ini menambahkan data murid dengan banyak data sekaligus. Nah, Bapak Ibu juga bisa memilih salah satu saja ya, bisa menggunakan tambah murid saja atau menggunakan import murid saja. Caranya hampir sama ya, sama dengan tadi kita mengupload data staff. Kita akan coba untuk satu persatu. Untuk tambah murid, kita klik tambah muridnya. Nah, untuk tambah murid ini kita bisa menambahkan NIM, nama, tempat lahir, tanggal masuk, tahap, sampai dengan alamat murid. Nah, untuk itu Bapak Ibu juga harus mempersiapkan data-data murid tersebut ya. Yang pertama kita mulai dari NIM. NIM ini harus menggunakan 9 digit. Nah, untuk 5 digit awal kita sudah siapkan, dipastikan menggunakan nomor cabang. Nah, contoh misalkan nomor cabang yang ada di sini ya, di Batik Gede ini 4372. Jadi sudah disiapkan 5 digitnya 04372. Bapak Ibu tinggal menambahkan 4 digit lagi angka NIM ya, angka untuk NIM-nya seperti yang sudah ada di sini. Nah, ini yang sudah kita gunakan 04372 ini sudah sesuai dengan kode cabang, kemudian ditambahkan 4 digit 0061. Nah, ini juga sama ya seperti tadi, ini nomor urut dari satu sampai dengan seterusnya, disesuaikan dengan jumlah murid yang ada. Disesuaikan dengan jumlah murid yang ada. Nah, seperti ini sudah masuk ke 0061. Contoh, ketika kita tambah murid ya, kalau misalkan dari 0 murid berarti NIM-nya yaitu karena harus menggunakan 4 digit yaitu 0001.
Nah, akan tetapi karena saya harus menyesuaikan nomor cab atau NIM selanjutnya dari NIM terakhir, maka saya harus menggunakan 0062 ditambahkan 4 digit ya. Seperti ini. Nah, setelah sudah sesuai tinggal kita lanjutkan untuk namanya. Contoh namanya Rizka, kemudian tempat tanggal lahir misalkan Jakarta. Tanggal lahirnya misalkan 1 Januari 2021. Tanggal masuknya contoh tanggal 30/12/2004. Maaf, misalkan tanggal 1/12/2024. Tahapannya persiapan, kelasnya Bimba, golongannya ini golongan yaitu seminggu 3 kali atau S3, seminggu 2 kali S2, seminggu 4 kali S4, seminggu 5 kali S5, S6 dan seterusnya. Kemudian ada K2 khusus ya, seminggu 2 kali khusus, khusus 3, khusus 4, K5 dan sebagainya. Ada beasiswa full atau kelas 2FA. Nah, ini tinggal kita sesuaikan saja kelasnya yang mana. Yang biasanya yang sering kita gunakan yaitu S3 ya, standar seminggu 3 kali. Kemudian SPP-nya bisa disesuaikan dengan SPP masing-masing. Contoh SPP yang berlaku misalkan 250.000, kita tuliskan angkanya saja 250000. Tidak perlu ditambahkan RP, tidak perlu ditambahkan titik, koma, strip atau sebagainya. Jadi kita cukup tuliskan angkanya saja. Kemudian petugas trial ini ada opsional, jadi boleh diisi, boleh tidak. Kalaupun tidak diisi tidak apa-apa, mau diisi juga silahkan. Kemudian nama gurunya bisa disesuaikan sesuai dengan guru yang mengampu. Nama orang tuanya juga bisa disesuaikan. Nomor teleponnya juga bisa disesuaikan dengan nomor telepon orang tuanya. Kemudian ini note juga opsional, boleh diisi, boleh tidak. Isinya ada aktif kembali, belum bayar SPP, cuti, ganti golongan, garansi, murid mutasi masuk, murid mutasi keluar, dan pindahan. Info mendapatkan info Bimba dari siapa? Contoh dari brosur, event, humas, internet, spanduk, data lainnya. Kemudian diisikan alamat, setelah itu dicek kembali apakah datanya sudah sesuai atau belum. Ketika datanya sudah sesuai, tinggal kita simpan. Nah, data murid baru telah berhasil disimpan. Di sini ya, sudah masuk. Ada NIM 0437200062, tanggal masuknya 2 Desember 2024, 0 tahun 0 bulan, namanya Rizka, umurnya 3 tahun, kelas Bimba Ayueo, standar 3, SPP 250, guru nikmat, tidak ada catatan, bukan beasiswa, statusnya baru. Ada kolom aksi di sini, ada set sebagai keluar, lihat murid, ada ubah murid. Nah, untuk kolom aksi ini akan saya praktekkan terlebih dahulu. Kolom aksi ya, di paling kanan ini kolom aksi. Nah, ada set sebagai keluar di sini ya. Ini set sebagai keluar, ini kita gunakan kalau ada anak muridnya yang keluar. Nah, ini contoh seperti ini. Kalau kita klik ya, kita klik, kita pilih alasan keluarnya apa. Contoh misalkanlah belum bayar SPP. Tanggal keluarnya 30/12/2024. Tinggal kita set sebagai keluar seperti ini. Nah, maka data anak tersebut tadi ya beratasnamakan Andre ini sudah keluar dengan alasan belum bayar SPP. Nah, seperti ini. Ini untuk mengeset anak yang keluar. Kemudian untuk murid yang
kita set sebagai keluar, itu kan pasti tidak ada pembayaran SPP ya. Tidak ada pembayaran SPP. Nah, maka untuk SPP-nya harus kita ubah menjadi nol seperti ini. Jadi yang harus kita klik yaitu yang di sini ya, untuk ubah yang bergambar kertas dan pena. Nah, maka kita edit di bagian SPP seperti ini. Kita hapus yang lainnya, kita sisakan nol seperti ini. Kemudian ketika nama gurunya hilang, tinggal kita sesuaikan, kita simpan. Nah, berikut atas nama Andre yang belum bayar SPP keluar karena belum bayar SPP, SPP-nya berubah menjadi nol. Ini ada menu edit ya, seperti yang tadi di menu staff. Kemudian di sini juga ada hapus dan juga ada lihat. Kalau kita klik lihat, maka kita hanya melihat data-data dari murid tersebut, tidak bisa diedit. Kalau mau mengedit menggunakan aksi ubah murid. Nah, itu untuk kalau kita menambahkan murid menggunakan tombol tambah murid yaitu 1/1. Kemudian kita akan lanjutkan menambahkan murid menggunakan tombol import murid aktif, menambahkan banyak data. Seperti tadi ya, kita klik dulu import murid aktif, lalu muncul di sini, klik here to download ya, kita klik here. Nah, maka kita harus download terlebih dahulu import murid template-nya. Setelah terdownload kita buka. Nah, kita hapus ketika memang ada data yang masuk. Kemudian kita sisakan di template paling atas. Kita kembali lagi ke tadi ya, master generate import. Nah, di sini ada import staff. Ada kita pilih yang ketiga import buku induk. Nah, di sini ada nama-nama anaknya. Kita gunakan NIM-nya juga kita sesuaikan ya. Tadi sudah NIM 62, berarti ini 63, 64, 65. Nah, nama-namanya juga kita sesuaikan. Kita sesuaikan ya. Dengan nama-nama muridnya. Tanggal lahir, tanggal masuk juga kita sesuaikan. Tahapannya, kelasnya, golongan, tarif SPP, petugas trialnya, nama gurunya, orang tua, nomor telepon, info, dan alamat. Kita cek apakah status CSV-nya sudah checklist semua. Nah, kalau sudah, berarti datanya sudah sesuai dengan kebutuhan, maka tinggal kita copy yang bagian kanan ya, bagian kanan paling kanan ini ya, kolom CSV, kita pilih ketiganya, kita klik kanan, kita copy, kemudian kita pastekan ke import murid template yang tadi. Nah, kita paste value, pilih paste yang 1, 2, 3, kemudian kita simpan, kita pilih yes, boleh kita close ya. Kemudian kita kembali ke laporan aplikasinya, kita klik tombol merahnya. Nah, kita pilih yang import murid template. Kemudian kita import. Nah, ketiga murid yang baru berhasil diproses atas nama. Kemudian kita akan mendapatkan laporannya. Nah, setelah kita buka laporannya, ada catatannya berhasil, berhasil, dan berhasil.
Nah, di sini tadi ya, Bapak Ibu, ketiga nama ini ada Fatih A, D Arya, dan Nia Raisya. Ini sudah masuk semua dari NIM-nya 636465. Ini masih murid baru semua ya. Contoh, misalkan murid baru semuanya dengan umur sekian, infonya kelas Bimba, golongan S3, SPP 250, guru, nama guru, dan seterusnya. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu untuk kolom aksi sama seperti yang tadi sudah dipraktekkan, dan juga untuk menu buku induk ini Bapak Ibu bisa menggunakan salah satu. Bisa menggunakan tambah murid saja atau menggunakan import murid saja. Kalau muridnya yang masuk satu persatu akan lebih mudah menggunakan tambah murid ya. Ya, baik itu untuk buku induk untuk Bapak Ibu. Selanjutnya kita lanjut ke menu berikutnya, yaitu menu setting preference, menu yang kelima. Setting preference, profit sharing atau bagi hasil, ada tahun, bulan, dan profit share. Kita masuk ke laporannya, kita masuk ke setting ya, menu setting ada di bawah, kemudian kita pilih preference. Nah, di sini ada menu royalti atau bagi hasil, yang mana tentunya Bapak Ibu bisa sesuaikan ketika Bapak Ibu mitra atau kepala unit ya. Bagi Bapak Ibu kepala unit yang tidak tahu atau yang belum tahu berapa bagi hasil yang sudah disepakati oleh Bapak Ibu dengan Bapak Ibu mitra dengan YPAI, maka bisa ditanyakan kepada mitranya. Nah, untuk royaltinya nanti bisa dituliskan di sini. Contoh, misalkan royaltinya jumlahnya 10%, maka Bapak Ibu bisa tuliskan 10 ya, angka 10 seperti ini. Kalau misalkan 12,5, 12,5 disesuaikan saja dengan royalti atau bagi hasil yang sudah disepakati dengan mitra dan juga YPAI atau Bimba Ayuweo. Nah, kalau sudah, silahkan Bapak Ibu klik di kanan bawah, di sini ada update. Nah, sudah. Untuk royalti bagi hasil, setting preference ini bisa disetting satu kali ya, satu kali saja di awal ketika Bapak Ibu akan mengisi laporan aplikasinya. Ya, berikutnya Bapak Ibu kita masuk ke menu ke-6, ada menu keuangan penerimaan, ada input dan out. Di dalamnya ada tombol tambah penerimaan, departemen, tahun dan bulan, kolom aksi, lihat dan hapus. Kita masuk ke menunya, ada keuangan di sini ya. Keuangan, kita masuk ke penerimaan. Nah, penerimaan ini tentunya Bapak Ibu akan melaporkan uang yang masuk, transaksi yang masuk berupa SPP ya, SPP yang dibayarkan oleh murid kepada Bimba ya, kepada Bimba Bapak Ibu, sehingga nanti akan menjadi laporan bagi hasil ya untuk YPAI atau untuk Bimba Ayuweo. Nah, ini contoh misalkan ketika Bapak Ibu ada yang membayar, muridnya ada yang membayar SPP, Bapak Ibu bisa menggunakan tombol tambah penerimaan di sini. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih salah satu muridnya. Nah, contoh seperti ini. Kemudian Bapak Ibu pilih bayar SPP untuk satu ya. Bapak Ibu pilih 1 bulan, kemudian tahun bayarnya 2024. Bayar untuk tahun dan bulan di sini disesuaikan dengan SPP untuk bulan apa untuk dibayarkan. Contoh misalkan ini bulan Desember yang dibayarkan ya. Bulan Desember. Nah, biaya SPP 250.000 ini udah otomatis sesuai dengan data muridnya. Kemudian kalau sudah, Bapak Ibu bisa paling bawah, pilih metode pembayarannya. Misalkan metode pembayarannya menggunakan transfer, kwitansinya bisa disesuaikan. Ini nomor urut saja, bisa menggunakan angka 1. Nah, tanggal penerimaannya misalkan di penerimaan mulai tanggal 2 ya. Nah, seperti ini. Dicek terlebih dahulu apakah sudah sesuai untuk
atas nama Randy membayar untuk 1 bulan, bulan Desember di tanggal 2 Desember 2024. Kita kalau sudah sesuai tinggal kita submit. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Ini untuk yang sudah membayar SPP. Nah, ketika ada yang mendaftar lagi sama seperti itu tadi lagi ya. Contoh misalkan kita pilih salah satu murid. Nah, ini contoh misalkan saat membayar SPP untuk 1 bulan, untuk bulan sama ya. Nah, seperti ini. Ini ketika ada yang sudah membayar, sudah dibayarkan, maka tidak bisa dipilih bulannya. Kalau yang belum berarti bisa dipilih. Nah, ini contoh seperti ini. Misalkan ada yang membayar untuk bulan November dan Desember 2 kali ya atas nama Antonin, maka kita pilih terlebih dahulu Novembernya. Kemudian untuk metode pembayarannya transfer, kwitansinya nomor 2 contoh. Nah, tanggal penerimaan disesuaikan dengan tanggal penerimaannya atau tanggal transfernya. Contoh misalkan kita submit. Nah, ini misalkan dia membayar di bulan untuk bulan November ya. Nah, bulan November. Kemudian dia bayar lagi bulan Desember. Nah, ini juga kita sesuaikan saja untuk bulannya di bagian data bulannya. Nah, di sini. Nah, di sini ya. Jadi seperti ini. Kita sesuaikan saja bulannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, selain itu, jika Bapak Ibu menginginkan, kan di sini kita juga ada penerimaan lainnya. Nah, untuk pendaftaran ini Ibu catatkan. Selain pendaftaran juga ada tas, pembelian kaos. Nah, ini juga bisa ya Bapak Ibu gunakan aplikasi ini untuk sebagai pencatatan. Dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau untuk pendaftaran, pembelian kaos dan tas tidak akan mempengaruhi dari jumlah royalti yang sudah dihitung dari SPP Bapak Ibu. Jadi untuk nominalnya akan tetap, pendaftaran tetap, untuk royaltinya juga akan disesuaikan hanya dengan jumlah SPP yang dibayarkan, bukan dari pendaftaran, bukan dari produk yang diterima, seperti itu ya. Jadi misalkan ada pembayaran pendaftaran di sini 200.000 contoh ya. Terus kemudian ada pembelian kaos anak, kita tambahkan lagi ada pembelian tas. Nah, ini Bapak Ibu bisa untuk menggunakan aplikasi ini sebagai sarana laporan kepada Bapak Ibu mitra atau yang lainnya. Seperti itu. Setelah sesuai, tinggal kita submit. Nah, maka keuangannya akan masuk di sini ya, pembayaran sekian. Nah, seperti ini. Nanti tinggal kita lihat di sini ada view penerimaannya, ada kolom lihatnya. Dia membayar apa saja, tapi tidak bisa kita edit. Hanya bisa kita lihat dan kita hapus. Nah, kalau terjadi kesalahan berarti harus menginput ulang atau membuat penerimaan ulang. Ya, itu tadi ya Bapak Ibu untuk daftar penerimaan. Jadi kita juga selain itu bisa kita lihat di bulan-bulan sebelumnya untuk penerimaan-penerimaan yang sudah kita laksanakan, yang sudah dibayarkan. Nah, di sini ada menu bulan ya, jadi bisa dikontrol setiap bulannya. Kemudian yang ketujuh ada keuangan data SPP, departemen, tahun, bulan, dan kolom sudah bayar. Kita masuk ke keuangan, daftar SPP, data SPP. Nah, data SPP di sini untuk melihat ya murid murid-murid mana saja yang sudah bayar atau yang belum bayar SPP. Nah, contoh di sini sudah bayar SPP tadi ada 2 murid yang sudah bayar, kemudian yang belum bayar ada 26 murid. Nah, di sini ada nama-nama muridnya, ada infonya, ada SPP-nya, ada kolom sudah bayar. Yang sudah bayar maka akan tertanda checklist. Yang silang-silang seperti ini artinya dia belum bayar. Nah, seperti ini ketika dia sudah bayar akan terchecklist otomatis. Apa, Ma? Handphone? Iya.
Ya, kemudian di sini juga ada bulan-bulannya ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat juga di bulan-bulan sebelumnya apakah sudah bayar semua atau belum. Nah, seperti ini. Ini untuk data SPP. Yang berikutnya ada keuangan bagi hasil. Ada departemen, tahun, bulan, laporan bagi hasil. Kita klik lagi keuangan ya. Keuangan, kemudian ada bagi hasil. Nah, di sini ada laporan bagi hasil yang harus Bapak Ibu bayarkan. Nah, contoh ini laporan bagi hasil yang tertera murid aktif bulan lalu, murid bulan baru bulan ini, murid aktif bulan ini 27, murid 2 fase 1, murid yang harus bayar SPP 26, murid yang sudah bayar SPP 2 murid, yang belum 24, murid yang bayar pendaftaran 1, murid yang bayar SPP 2, total pendapatan 750.000, persentase royalti Bimba itu 10%, jumlah royalti yang dibayarkan 75.000. Nah, ini adalah royalti atau bagi hasil yang harus dibayarkan oleh mitra kepada Bimba Aiweo. Nah, di sini juga bisa Bapak Ibu sesuaikan bulannya jika mau lihat royalti-royalti di bulan-bulan sebelumnya. Ini untuk bagi hasil. Jadi tadi ada 200.000 ya. Ini untuk pendaftaran tidak disesuaikan atau tidak diroyaltikan juga. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalkan Bapak Ibu juga mau mencatatkan biaya pendaftaran, biaya pembelian produk yang sudah dilaksanakan oleh murid-murid di Bimba unit Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya ke menu 9 ada keuangan, kirim laporan berulang setiap bulan, ada tombol tambah data, departemen, tahun, dan bulan. Kita masuk ke keuangan kembali, kemudian kita kirim laporan di sini ya. Nah, kirim laporan ini tentunya untuk Bapak Ibu untuk menyampaikan bahwasanya Bapak Ibu sudah mengirimkan laporan bagi hasil, laporan royalti, sudah membayarkan royalti yang harus dipenuhi. Nah, contoh ketika Bapak Ibu sudah membayar royaltinya ke rekening YPAI, maka Bapak Ibu tinggal klik tambah data, laporan untuk bulan. Nah, contoh laporan untuk bulan Desember. Kemudian tanggal bukti bayar. Nah, misalkan Bapak Ibu sudah Bapak Ibu bayarkan di hari ini ya, tanggal 30 Desember. Nah, kemudian Bapak Ibu siapkan bukti pembayarannya, bukti transfer royalti yang sudah dibayarkan kepada YPAI. Kemudian Bapak Ibu pilih ya, bisa Bapak Ibu browse di sini. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih bukti pembayarannya. Kemudian setelah terupload bukti pembayarannya, Bapak Ibu tinggal update. Nah, maka nanti akan laporan ini akan masuk ke pusat sehingga nanti Bapak Ibu akan mendapatkan email kembali balasan dari pusat apakah sudah terkonfirmasi atau belum untuk pembayaran royaltinya. Nah, kalau misalkan pembayaran ini ada yang salah, ada keliru, Bapak Ibu tinggal tambah data lagi ya. Kemudian laporan untuk bulannya diulangi dari awal, kemudian tinggal disesuaikan lagi pada eh, bukti bayar pembayarannya seperti itu. Kemudian tinggal di-update kalau sudah selesai. Itu untuk kirim laporan. Untuk selanjutnya yang terakhir ada DPU, data perkembangan unit. Ada departemen, tahun, data perkembangan unit, murid, keuangan, dan grafik data perkembangan unit. Di sini ya, di bawah ada DPU, ada data perkembangan unit di sini, ada jumlah murid, ada keuangan juga dari bulan Januari sampai dengan Desember, ada murid aktif, murid baru, murid keluar, murid duafa, total pendapatan, total jumlah royalti, tanggal kirim laporan, tanggal bayar,
Kemudian ada grafik data pertumbuhan unitnya dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, apakah muridnya meningkat atau menurun. Nah, nanti akan bisa ditunjukkan dari grafik yang paling bawah ini. Yaitu dia Bapak Ibu 10 menu yang harus Bapak Ibu eh, perhatikan, Bapak Ibu juga untuk laporkan agar bisa kita pelajari bersama. Nah, jika ada yang kurang, ada yang bingung, Bapak Ibu bisa langsung saja tanyakan. Kita akan memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu jika masih ada yang membingungkan ya, yang dirasa bingung atau kurang paham, bisa langsung ditanyakan. Ya, mungkin untuk sesi tanya jawab bisa dipandu oleh Bunda Nani. Silahkan Bunda Nani. Baik, baik. Terima kasih Pak Arif untuk apa namanya penjelasan training aplikasi hari ini ya. Baik, Bapak Ibu mitra atau kepala unit atau yang mewakilinya ya, apabila masih belum paham atau masih ini gimana sih tadi, kenapa sih gini? Nah, oke, bisa ditanyakan saat ini, raise hand, sebutkan nama dan nomor nomor nama unitnya ya. Nanti akan dibantu saya dan Ibu Lucy juga, bagian laporan juga bisa menjelaskan seperti itu. Baik, untuk sesi pertanyaan kita buka. Kalau ada yang belum paham tentang atau mau diulangi lagi, diulangi lagi dari awal, nanti kita kirim apa rekamannya. Kita kalau minta dari awal ya. Kita kirim rekamannya via email yang sudah didaftarkan oleh ibu-ibu, ibu tadi dikirimkan oleh Pak Arif ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan atau nanti saya yang bertanya? Bimba Taman Ratu, Mitra ini Pak Rudi ya? Baik, ada yang ingin ditanyakan atau nanti saya yang bertanya? Penjaringan, Bimba Penjaringan sepertinya lama ya? Unit lama ya Bimba Penjaringan. Penjaringan baru. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya yang akan bertanya. Saya mau jalan-jalan. Boleh. Oke, untuk baik, Ibu Intania Darmasari. Iya, Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu Intan. Bu, Dari saya unit apa nih? izin. Ya, aku baru, Bu, mitra aktif, baru Dari banget unit apa? di Pondok Permata Cilengsi, PPC. Oh, ya, 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 Nah, ya. itu kan saya mau nanya nih, Bu, kemarin kan waktu Mm-mm, starter kit datang itu mm-mm, banyak sekali form-form yang memang beberapa aku paham, cuman beberapa kayak mm-mm, masih agak-agak bingung tuh kayak yang nanti apa masalah garansi, terus kayak mm-mm. nah itu mohon dijelaskan Bu. Jadi nanti tuh gimana? Apa pada saat pendaftaran kita langsung kasih kartu garansinya atau gimana? Dan ada juga Bu, kemarin kan aku mencoba untuk membuka kayak untuk pemesanan modul ya Bu ya, aku kan belum Mm-mm. dapat kartu bayaran gitu kan, memang nggak dikasih dari Ya, starterkit-nya. Nah aku mau mm-mm. pesen itu tapi kok error terus ya Bu, kayak nggak bisa diklik. Apa aku harus langsung via WhatsApp aja pesanannya atau gimana ya Ibu? Mohon penjelasannya, terima Oke, kasih. pesan modul ya. Iya, Unitnya apa tadi, Bu? Pondok aku Pondok Permata Cilengsi Ibu. Permata. Unitnya nomor berapa, Bu? Tahu nggak? Aku sebentar, aku lupa. Bentar ya Bu.
4.000 berapa? Untuk unit aku 4942. 4942, 1442. Oke. Iya, Oke, baik. Untuk form saya jawab dulu untuk yang lain dulu ya. Untuk iya, form yang didapatkan di dalam starter kit itu sebenarnya bisa boleh digunakan ya oleh mitra-mitra aktif. Form-formnya apa aja tuh yang boleh saya tahu? yang kemarin itu kayak Pendaftaran. pendaftaran kartu Oh, garansi, pendaftaran mah ya, ya kartu kartu garansi. Kalau garansi, kartu garansi itu uangnya, disampaikan untuk pendaftaran murid gitu loh. Jadi ketika oh, orang tua datang kan isi form, terus nah ketika kita menjelaskan apa itu garansi atau ketika muridnya itu sudah daftar, baru kita iya, berikan garansinya gitu loh. oh Karena di gitu, Bimba itu kita menggaransi di anak-anak di level 1 ya usia 3 tahun 3 tahun selama ya. 72 jam apa namanya kita kita apa eh, kita jamin anak tersebut bisa membaca 100 kata sederhana yang Iya, ada di garansi tersebut. Seperti itu kan iya, ya. iya, Seperti itu. Nanti nanti ketika boleh diberikannya itu ketika anaknya itu sudah belajar atau baru sebulan gitu boleh. Yang penting orang tua diberikan pemahaman dulu perihal garansi tersebut gitu. iya, Jangan jangan ketika sudah habis baru nil Bu garansinya jangan. Nah, itu namanya membohongi ya. iya, iya. Berarti Bu, Garansi. itu kan hanya berlaku dari usia 3 tahun ya Bu? Ya, Misalkan nanti ada kalau anak yang ada udah yang uh-uh, di kalau umur 5 dia tahun 5 tahun, berarti gini, enggak ya Bu? gini, ketika dia minimal 3 tahun 0 bulan, udah Iya, 4 tahun, udah 5 tahun, tetap aja garansi itu berlaku ketika dia masuk level 1. level 1 ya? Iya, baik. Seperti itu. Jadi kalau dia belum 3 tahun, mamanya masih 2 tahun setengah, Ya, udah masuk ke Bimba, tapi nanti dihitungnya ketika terus 3 tiga tahun. tahun. Seperti itu ya. Oh, berarti mau meskipun dia nanti 5 tahun ternyata dia udah TK nih Bu, kan banyak tuh ada yang udah nanya sih, "Bu, saya boleh nggak masuk Bimba tetap meskipun dia udah TK?" Dia kan nggak mau keluar misalkan dari TK. Nah, berarti tetap kita berikan garansi itu ya Bu, meskipun dia udah Ya, 5 tahun asal dia asal levelnya itu level level 1. 1. Berarti semuanya wajib kita berikan kartu garansi itu ya Bu, Penting informasinya garansi itu 3 tahun selama 0, 0, 72 jam? 72 jam gitu loh. Terus masalah pesan modul itu, apakah Ibu sudah mendapatkan apa ya namanya akun? Akun udah Ibu, Udah, kan saya saya udah coba juga tuh, udah masuk linknya apa. Nah, tapi setiap mm-mm. mau saya klik untuk apa namanya, mau pesan itu, dia kayak nggak bisa ke Oh, unit yang Jonggol, kan saya memang terdekat memang daerah Jonggol ya, Cilengsi ya. Apakah saya memang harus WhatsApp saja Oh, di jangan. Kalau apa Jong, langsung di oke. itu aja? Pondok Permata Cilengsi. Berarti Iya. pilihannya hanya pusat dan Jonggol aja ya? Iya, ada keterangannya jadi unit terdekatnya Bogor, Bogor 2 kalau nggak salah. Oh, Ada Ibu tulisan. sudah pesan majalah belum? Waktu itu kan Starter Kit-nya udah dapat majalah, berarti tuh apa aku harus pesan lagi selanjutnya atau gimana, Ibu? Waktu itu Gini, kan dapat tuh majalahnya. oke, Nah, untuk disampaikan kepada semua mitra ya, iya, kalau ingin pesan apapun ya di Bimba Shop itu wajib pesan majalah. Majalah oh, itu kan dapatnya di bulan tersebut nih kalau starter kit iya, kan. iya. Nah ini untuk bulan berikutnya. Pokoknya sekarang nih bulan Desember untuk pesanan bulan Januari gitu loh. Dan ditutup pemesanan itu tanggal 1 sampai tanggal 16 setiap bulan Oh, ya gitu. 1 sampai Desember itu pemesanan untuk Januari begitu pun Januari tanggal 1 sampai tanggal 16 itu untuk pesanan bulan Februari. Oh, Berarti gitu. Ibu nanti pesannya nanti aja Tanggal 1 Februari. setelah tanggal 1 tanggal 2 lah tanggal 2 pesan majalah dulu untuk Februari baru Iya, bisa baik. dibuka seperti itu untuk yang Oke. lainnya. Nah, maaf Bu, nanya lagi, untuk Monggo, pemesanan itu silakan. ada minimumnya nggak Bu? Misalkan pesan majalah, kan ini karena saya unit baru belum tahu ya Bu, berapa Mm-mm, kira-kira yang daftar gitu kan, baru mm, baru juga mau opening gitu rencananya ya mm-mm, Bu, minggu ini atau mm-mm, minggu depan. Nah, itu kan belum tahu nih daya serapnya dia berapa, itu kira-kira ada mm. minimum untuk pemesanan, Untuk awal 10 aja dulu majalah? juga nggak Oh, apa-apa. baik. Eh, Iya. eh. Kan nanti bisa diberikan ketika ada pendaftaran murid seperti itu. Terus Iya. anak-anak yang sudah masuk atau enggak untuk launching seperti itu
sudah launching belum? Nah, itu rencananya insya Allah minggu ini Bu, kalau nggak minggu ini minggu depan. Mau Nah, ada itu acara apa? kira-kira event mewarnai Ibu. Jadi Oh iya, mewarnai itu bagus. bersama Memang gitu. itu Iya, cara terbaik ya untuk apa menginformasikan lewat iya, lewat mewarnai dengan apa dengan acara mewarnai seperti itu. Nah, nanti iya, bisa diberikan majalah yang iya lain-lainnya baik. seperti itu. Nanti ada promo lagi 10 pendaftar pertama gratis Iya, pendaftaran gratis seperti. beneran. Nah, itu Iya promo betul terbaik betul. itu untuk anak-anak Iya, untuk apa pendaftaran di awal-awal awal-awal pembukaan bukan. seperti itu. Iya. Baik Ibu, terima kasih informasinya. Sama-sama semangat ya Bu ya. Iya, Bismillah. Ya, mudah-mudahan lancar. Amin, amin. Makasih ya Bu. Sama-sama Ibu. Baik, ada lagi? Yang Ibu. Dari Bimba Rangkas Bitung, Bunda. Oh ya, Rangkas Karawang. Rangkas Bitung, Bu. Ini wakili Halo. dari Rangkas Bitung, Bu, dengan Iya, uh, uh, dengan Bapak dengan Bambang di sini, Bu. Pak Bambang. Monggo silakan Pak Bambang. Pak Bambang Wijanarko. Iya, iya. Kebetulan lagi di Rangkas Bitung ini, Bu. Oh iya, silakan Pak. Monggo ada yang ditanyain kenapa Pak? Iya, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin yang berhubungan dengan apa? Laporan. Ya, laporan ini deh, ini dulu deh. Gini, Mm-mm. kebetulan yang untuk laporan aplikasi laporan Bimbanya itu masih saya yang pegang gitu, Bu. Jadi yang Mm-mm. saya semuanya nih kebetulan ya. Mm-mm. Jadi gini, semua ada satu kelas sudah di set dengan gurunya taruh si A gitu ya, Mm-mm. gurunya si A, kemudian eh gurunya ini resign gitu. Mm-mm. Nah, kita kan otomatis harus menggantikan nama Ya. guru ya. Mm-mm. Mm-mm. Eh, nah, di sini Eh, kalau saya lihat ini masukan Di aja laporannya. ya, apakah kita harus mengubah satu persatu, merubah satu persatu di muridnya jadi nama yang baru, atau harusnya kelas ini diganti guru yang baru ini gitu. Oh, gitu. Kalau Oke. satu-satu kan lumayan, ada 100 orang Oke, kan. oke. Oke, saya ngerti. Ya. Oke. Ini masukan aja gitu maksudnya. Betul, betul, betul. Ya, ada lagi, Pak? Nah, itu yang kedua gini, yang waktu memasukkan data data murid ya, mengenai Mm-mm. kwitansi ya, nomor kwitansi Bu ya. Mm-mm. Nah, nomor kwitansi kan kita masukannya manual tuh Bu ya, nomor Mm-mm. 01, 02. Kadang kalau saya masukkan nomor 1, 2, 3, 4, nanti nanti bisa ngacak itu nomornya. Kalau Mm-mm. nggak 3 digit ya, Mm-mm. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, nanti begitu disortir itu ngacak yang pengalaman saya. Mm-mm. Jadi maksudnya gini, bisa nggak dibuat itu Secara nomor otomatis aja sendiri gitu, gitu. otomatis. Jadi kalau masuk nomor 1 tambah lagi langsung 2. Terus jadi kita Mm. nggak perlu mikirin ini udah nomor berapa ya. Beberapa Mm. kali saya pernah melakukan lupa nomornya gitu, sehingga nomor Mm. sama. Ya Oke. nomor sama kan berarti, oh gimana mau dilihat, harus dihapus lagi, masukin data lagi kan agak agak apa ya, ya agak merepotkan begitu Bu. Oke. Nah itu mengenai aplikasi, terus Mm-mm. di luar ini boleh Bu ya? Apa itu, Pak? Ntar dulu, masalahnya ini berhubungan sama aplikasi dulu. Ya udah, ya untuk aplikasi dua aja sih sebenarnya yang Oke. Ya. itu aja sementara ya, Oke, makasih baik. Terima kasih, Pak Bambang. ya. Oke, masalah ini ya, guru dan nomor akuntansi nanti bisa dibantu dengan Ibu Lucy mungkin ya, perihal guru resign. Silakan Bu Lucy. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda, saya mau bantu jawab dari pertanyaan Pak Bambang. Perihal yang pertama itu jika ada satu guru yang resign, namanya itu sementara masih kita edit, mesti diedit satu-satu ya di buku induk untuk pergantian namanya. Mungkin nanti bisa kita ajukan ke tim IT untuk dirubah semuanya gitu.
Iya, iya. Yang pertama, jadi itu harus memang sementara itu masih manual untuk Si manual ya. mengeditnya. Iya benar Pak. Lalu Soalnya kan kalau kalau masih 1 sampai 10, 20 orang masih masih sebentar yang ngerti, cuma udah 100 orang kan lumayan gitu Bu. ya sementara sih masih manual ya Pak. Kalau untuk yang perihal nomor kwitansi itu memang harus dimasukkan manual Pak, karena kan kadang di unit itu juga menerima kwitansi dan nomornya berbeda gitu Pak. Jadi nggak bisa otomatis ada pilihannya seperti itu Pak. Oh, Iya. iya, 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 iya. Jadi untuk mengecek juga mitra nanti kwitansinya benar atau enggak yang dilampirkan di unit. Seperti itu Pak. Hmm. Oke deh, jadi masih manual, tetap harus manual ya untuk nomor Iya, kwitansinya ya. kalau kwitansinya harus manual. Oh, jadi di di Bimba lain itu ada yang memasukkan nomornya itu nomor kwitansi yang mereka ini ya, gitu Bu. Ya, yang diterima Pak. Karena kan Oh, itu sebagai bukti bayar. Gitu Pak. oh, oh, nomor kwitansi ya. Iya, Kita udah, nomor oh, kita udah kwitansi. nggak pakai nomor kwitansi sih, jadinya agak beda ya. Iya, jadi Bapak di itu aja di nomor urut aja gitu. Iya, iya, iya. Mm-mm. Ya, soalnya kita udah nggak pakai nomor kwitansi kan, pembayaran udah online semua, transfer dan sebagainya gitu kan. Iya, Nomor kwitansi. tapi ada beberapa unit juga yang masih nggak transfer gitu Pak, masih cash. Masih cash ya. Iya. Oh, iya, 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 iya. Atau bisa gini Pak, maaf ya, Hmm. saya bantu. Nggak apa. Kalau nomor kwitansi itu kan hanya di di unit saja ya. Yang Iya. terpenting itu nomor nomor induk murid gitu loh. Jadi Bapak bisa masukin namanya ke nomor kwitansinya 00000000 atau 1111 atau berapa gitu ya. Yang terpenting itu tanggal sama nomor induk muridnya gitu. Kalau kwitansi kan bisa sepertinya kayaknya bisa diurutin atau ketika kita ngecek gitu loh di ketika masukin nomor kwitansi di itunya deh. Coba deh dilihat deh. Kalau nomor induksi udah pasti ada Bu, Ah, nomor induk. ah, ya saya ngerti. Coba deh, ntar dulu. Tambah murid, eh pas tambah murid. tambah 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 penerimaan SPP deh. Iya, Ke bawah. Nah, likuitansi. iya. Nah, ini kan biasanya kita kita bisa ngecek nih nomor berapa ya. Kalau kalau kita lupa kan pasti ada nih Pak urutannya. Hmm. Terakhir yang dibuat tuh nomor berapa seperti itu. Hmm. Ini Iya. diurutin ya. Seperti itu. Setahu saya sih seperti itu, Pak. Hmm. Coba deh. Eh, Penerimaan tambah di atas dulu namanya, namanya dulu, namanya siapa? Iya namanya. Nah, namanya siapa? Iya. Bayaran 1 bulan, bayaran Januari, Desember ya. Nah, terus ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, ini nomor, nah ini pembayarannya cash atau transfer. Nah, ini Iya. secara otomatis dia akan menginformasikan nih nomornya 1 2 3 4 5 6. Nah, kesananya kalau Bapak ketik nomor 4, coba nomor 4 ketik. Bisa Bu, jadi bisa double, masalah di sini bisa double. Nah, tapi kan Jadi beda beda ini, beda beda apa namanya? Ya coba deh kita ketik nomor 4 deh. Seandainya nomor 4. Nah, oke tanggalnya. Tanggalnya tanggal hari ini, iya, today, today. today. Oke. Nah, Sabtu. sekarang kita cek ke laporan. Iya, Nah, ini kan nomor 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 4-nya tadi mana tuh? iya itu dia. Ah, ah. Ah, Hmm. Hmm. seperti ini. Ya, tapi Coba. kadang nomor nomor kwitansinya double masih masuk di sini Bu gitu. Iya, ini hanya kalau nomor kwitansi ini nggak bisa diedit ya. Nggak bisa diedit. Bisa langsung kalau mau, kalau double dia bisa Dihapus, dimasukkan lagi. Iya. dihapus buat lagi. Iya. Nah, atau enggak nanti Bapak masukin ke buku buku besar aja dulu.
istilahnya di ada buku tertulis lah istilahnya gitu, nanti baru kita masukin ke Ya, secara online gitu. Tetap iya, ada tetap ada catatan di unit gitu ya, loh Pak. Ya ya. kita 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 di kita unit kita tetap, menghindari ya ya, apa sistem atau komputer kita hang atau apa seperti itu Pak. ya. Tetap harus ada catatan di buku lah seperti itu. Kita manualnya ada sih, jadi kita Mm-mm, dari nah, dari manual manualnya itu kita aja, masukin. dari manual itu nanti bisa dicek gitu kan, Iya, iya, iya. seperti itu, ya. Oke deh. Sama satu lagi Bu, mungkin ini Ya, apa namanya mengenai harga nih ya. harga apa tuh? Harga 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 kursusnya kok harga kursus ya Pak. Harga belajarnya, Harga belajar ya. SPP. Ah, ah. Jadi kan Mm-mm, kenapa Pak? eh, coba di murid ini Bu, murid buku induk ya, sorry di buku. Wenduk, Nah, ini kayaknya suka nggak apa namanya kalau kita ngerubah. Jadi kalau kita ngerubah semuanya S3 gitu ya. Mm-mm. S3 harganya Diedit, semuanya diedit aja. Tambah boleh. murid atau diedit? Mau edit SPP? Iya, edit SPP ya. Edit Benar SPP udah golongan, berarti. coba golongan. Salah satu aja. Edit SPP. Mm-mm. Nah, ini Ini. kan gini, kan golongan ya. Kita kita pilih golongan. Mm-mm, Drop downnya coba. Golongan S. Semuanya SPP-nya S3 segini ya, 250 ya. mm-mm. Kemudian dia Enggak, naik apa level nih. namanya? Naik S3 level. 250. Ah, ah. Dia mau naik Dan level ah, ah. jadi S4. Atau jadi S4. Heeh. Nah, ini SPP-nya tidak otomatis berubah, Bu ya. Enggak, kan belum Bapak masukin SPP yang terbarunya. Ya, jadi antara golongan dan SPP itu nggak Enggak. sinkron ya. Heeh. Harusnya kan itu golongan dengan ini harusnya menyatu gitu Kalau maksudnya. kalau dulu pernah kita bikin seperti itu, Pak, yang Mm-mm, dikhawatirin itu mm-mm, kan Bimba itu seluruh Indonesia kan. Jadi mm-mm, berbeda-beda SPP-nya, S3-nya gitu. Di Jakarta mungkin bisa 300 sampai 350 atau mm-mm, bahkan 400 gitu ya. mm-mm, Tapi di luar Jabodetabek, jangan kan di luar Jabodetabek ya. Di Bekasi atau mm-mm. di Bogor aja mungkin masih ada yang 150 seminggu 3 kali seperti itu, Pak. Jadi kita tidak bisa menyamakan SPP kecuali kalau unit pasif ya. Unit pasif itu bisa kita kita kunci lah SPP-nya itu. Ini kalau ini enggak. Jadi SPP-nya itu harus ditulis ulang seperti itu, Pak. Kita Iya, iya. dulu sebenarnya sudah dibuatkan seperti itu. S3 semua dibuat dikunci 250 gitu loh. Tapi kan nggak semua Bimba S3-nya itu 250. Ada yang 300, ada yang di bawah itu 200.000 seperti itu. Jadi kita nggak bisa. Nah, SPP itu haknya mitra atau punya ketentuan seperti kayak libur. Itu juga ketentuan yang kami tidak bisa ikut campur gitu loh, manajemen mitra Pak aktif seperti itu Pak. Libur, hari libur, Tapi kan ini kan SPP. kita masuk masuk ke setiap unit kan beda-beda Bu. Beda-beda. Nah, itu dia, Pak. Iya. Makanya itu kita untuk SPP ditulis aja gitu. Jadi nggak bisa kita kunci gitu loh. Nah, gitu seperti itu, Pak. Nanti Pak maksud saya. Iya, iya, iya. Ah, ah. Mm-mm. Oke, Bu. Baik. Terima kasih Pak Bambang. Iya, iya. Baik, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Kita buka lagi. Oh iya, tadi ada yang bertanya, Ibu Intan ya, apakah nanti ada info mengenai form-formnya? Ibu Intan sudah ikut training dasar kebimbaan belum? Di sana biasanya ada penjelasan tentang form-formnya itu Pak Arif kalau nggak salah yang ini ya, yang memberikan trainingnya ya Pak Arif.
Kalau saya Kepala kemarin unit. cuman dikasih ini Bu, training dasarnya untuk guru-guru. Jadi kalau yang untuk kepala Ari, unitnya baru oh, baru hari ikut. Selasa, sebentar, Pak Arif. Selasa biasanya ada training Meeting, dasar Bu. untuk meeting, bukan Iya. bukan bukan training ya. Training kepala unit ini aplikasi ini, Bu. Aplikasinya bukan form-formnya ya. Ini Enggak, form ini untuk apa gitu, nggak ada enggak ada. informasi seperti itu ya. Belum. Mm-mm. Biasanya apa aja sih Bu? Saya juga Ya, agak belum makanya paham nih jujur apa Bu, aja yang gini. aku sempet agak bingungnya tuh kan karena memang banyak ya, agak formnya tuh agak mungkin sama kayak Bu Alfa ya, Bu Alfa juga baru mau buka ya. Jadi kita tuh masih kayak, oh ini untuk apa aja ya? Jadi kita belum terlalu tahu rinciannya gitu, nih penggunaan untuk apa gitu Bu. Untuk kalau kayak sekarang saya baru sekali ini ikut yang aplikasi ini Bu, makanya baru ada yang untuk pelatihan kepala unitnya yang sekarang. Kalau kemarin memang ada, cuman dia untuk training dasar untuk guru-guru, untuk calon guru yang ada Form-formnya. itu. Heeh. Kalau untuk kepala unit itu meeting ya Pak Arif ya, bukan training ya. Iya, Kayak meeting. waktu itu ada deh tiap Selasa ya training Kalau formnya aplikasi. itu kan paling form form Formnya apa pendaftaran, aja sih form Bu yang dapat? pendaftaran ada Pendaftaran, ya bayaran ya Pak ya. Tapi kartu ya bayarannya nggak ada, berarti saya harus pesan lagi kan ya Pak? Heeh. Kalau Jadi kita kemarin masih ada dapat kartu bayaran sertifikat, nggak sih? belum Biasanya dapat ada di kartu bayaran. rapot ya. Nah, untuk yang Di rapot pun rapot juga itu saya kan cuma ada kartu dikasih. bayarannya di belakangnya ya, Tapi kalau nggak cuman salah. iya, cuma dikasih kayak 1 berbentuk bulan. fotokopian nih, Bu. Jadi bukan berbentuk kayak yang kayak kertas tebal gitu kan. Biasanya kalau Ah, untuk ah, kartu ah, iuran kan ah. agak lebih tebal ya. Ini dia hanya Mm-mm. berupa kopian aja, makanya kayak selebaran fotokopian gitu. Oh, Jadi makanya saya pikir apa emang saya harus beli ulang di tempat modul atau gimana gitu. Saya pernah mungkin tanya bisa juga kan aja ke ya. saya pernah nanya tuh ke nomor yang kemarin nganterin starter kit, dia bilang kalau untuk kartu SPP memang harus beli Beli lagi. lagi. Oh, ya ya mungkin bisa bisa jadi sih. Bisa jadi sih Nah, seperti itu. boleh nanya satu lagi nggak, Bu? Monggo, Itu kan silakan. untuk setiap level biasanya membuat sertifikat ya, Bu, ya? Atau gimana ya, Bu? Enggak, sertifikat itu dibuat dipesan untuk 2 kali, level 2 Oh, dan level 4. Di level oh, 1 tidak ada sertifikatnya. berarti level Jadi 2 nanti sama 4. level 2 dapat level 4 gitu. Dan itu dipesan sama lewat pesan modul juga kan ada pesan sertifikat nanti level 2 dan level 4. Nah, yang ada lagi STPB, Surat Iya, Tanda tanda Peserta Bimba. Nah, itu. Mustafi, Mbak. Oke, Itu Bu. boleh ketika anaknya itu sudah 6 bulan atau 3 bulan di Bimba boleh dipesankan seperti STPB. Itu STPB. mungkin untuk anak-anak yang mau masuk SD atau apa gitu persyaratan sebagai STPB itu bukan surat tanda apa sih? Itu STPB itu bukan tanda lulus ya, selain surat Iya, tanda hanya tanda peserta. memang peserta Bimba. Kalau dia Peserta pernah di didik ya, Bu, ya? Bimba, seperti surat keterangan seperti itu. Iya, Bu. Baik, Baik, terima kasih. Berarti untuk misalkan Bu, ada info-info selanjutnya yang saya belum paham, misalkan nanti bisa lihat bisa via WhatsApp apa gimana Bu? boleh Apa nanti via ada WA, meeting selanjutnya? boleh WhatsApp saya. Kalau Oke Bu untuk ya. kemitraan atau apa Ibu bisa WA saya atau kalau mau laporan atau apa bisa tanyakan ke Ibu Lucy. Ya, Iya, baik Ibu, terima kasih. sama-sama. Baik, ada lagi. Saya mau ke mana ya tadi? Ibu Ana, ya, Ibu Ana silakan Bu Ana dari unit apa di mana? Iya Bu, saya dari unit Cicangkal, masih baru juga Bu. Unit Bu, Cicangkal itu di Bogor. Bogor ya. Silakan Bu Ana. Iya Bu, kita kan nanti per Januari aktif. Aktif. Nah, Alhamdulillah. ya sudah ada yang daftar nih Bu. Kemarin itu ada anak yang mau ambil paketnya semi private tuh Bu, 2 paket. Nah, saya bingung nanti input SPP-nya di royalti atau di jurnalnya itu produknya gimana gitu Bu. Oh, oke. Nanti bisa disampaikan ke Ibu Lucy paket paket untuk Iya. anak. Dia langsung semi privat atau langsung yang 2 paket. Ada yang 2 paket apa aja tuh yang diambil tuh dia? semi privat. Semi privat juga, Bu. Coba ada Bu Lucy bantu ya. Oke, nanti dibantu Bu Lucy ya. Ya, makasih, Bu. Sama-sama.
Ya, halo, Bu Ana. Iya, Bu Lucy. Iya, boleh tanya Bu, itu ambil kelasnya apa ya? S3 Kelas khusus, atau apa tuh? kelas khusus yang semi private, satu guru Seminggunya seminggunya 3 dua kali atau apa Bu? seminggu 3 kali atau gimana tuh Bu untuk perihal paketnya? Pembelajarannya 1 minggu 3 Pembelajaran. kali, paketnya itu gini, setahu saya paketnya itu hanya bayaran aja Bu. Pokoknya seminggu pembayaran sebulan gitu, sebulan 6 bulan gitu loh. 6 bulan dibayarkan di awal seperti itu. Paketnya seperti itu. Coba deh dicek di Iya, itu deh di jadi laporan kalau deh. 2 paket itu apa ya Bu? Maksud dari 2 paket? Coba deh Mas Arif bisa di itu ke golongan ya. Dibuka Mungkin di ini golong. kali ya Bun, kelas khusus tapi seminggu 3 kali. Mungkin ya. Jadi 2 paket gitu maksudnya seminggu 3 kali tapi kelas khusus gitu ya Bu? Iya sih Bu. Saya juga bingung. Jadi gini nih Bu, benar Bu. Sambil Coba baca ini ayo gimana? Nah ini kelas khusus, coba kelas khusus tuh. kelas Nah, ini kelas khusus. khusus bawah ke bawah. Jangan buru-buru. Nah, ini kelas khusus. Khusus Yang berapa? 2. Ini mungkin Satu satu guru, satu murid khususnya itu, Bu, satu guru yang dua dimaksud. murid. Ah, Mm-mm. khususnya itu satu guru, Seminggu. satu Seminggu murid. Dia di kita tuh cuma ada 1 minggu, 1 minggu 3 kali, yang seminggu 3 Ya, kali. berarti kelas khususnya itu Seminggu 3 kali. K3 K3 kelas khusus minggu 3 kali seperti itu. Ya, gitu. Tapi dia Ah, ngambilnya 2 paket. Karena di ngambilnya? kita 2. Jadinya Hah? seminggu 6 kali. Sementara Berarti pilihan kali seminggu 6 kali, setahu saya nggak bisa ya? Apa nggak ada? Nggak ada sih setahu saya. oh, Kalau seminggu 6 kali berarti S6 bukan kelas khusus. Nah ini standar Kan 6. SD. Karena dia SD Bu kelas 3. Hmm. Ya Belum mungkin bisa bisa dimasukkan ke baca. S6 aja. Iya, benar Bun. Bisa dimasukkan di S6 aja Bu. S6 aja seminggu dari Senin sampai Sabtu seperti itu. Oh iya, Jadi S6 bukan setiap masuk kelas khusus tapi seminggu eh, seminggu. setiap hari Seminggu lah 6 kali. S6 6 hari Setiap gitu hari loh. ketemuannya. Nah, yang dimaksud paket itu hanya bayaran SPP-nya. Paket 72 jam. Maksudnya dia bayar di awal, tapi untuk 6 bulan ke depan. Pamannya pamannya 250 kali 6 bulan berapa tuh? Banyak lah istilahnya. Mungkin sekarang 1,5 gitu ya. Nah, jadi bayarnya di awal nih seperti itu. Nanti SPP-nya di dibayar tetap ada perhitungannya, bukan eh, Januari sampai Juli bayaran SPP-nya, seperti tetap di catatannya tuh dihitungnya seminggu 3 kali setiap bulan gitu loh, tetap hitungannya seperti itu kalau yang paket 72 jam gitu. Tuh. Paham Bu? Paham Bu. Nah, bener udah ini belum? Udah istilahnya udah masuk belum? Udah Bu. Ada, bener. Berarti ini namanya aplikasi yang dijelaskan ini namanya royalti, aplikasi WhatsApp apa? Pusat Ya training Laporan. laporan. kan? Iya, Training laporan. training laporan. Hmm. Sudah Bu, cukup Bu. Ya sudah, nanti kalau belum paham ada pengawasnya nggak di sana Cicangkal? Cicangkal Bogor ya? Iya, pinggiran. Pengawasnya siapa? Pak Eko, Enggak Bu. Pak Tabdillah. Bu Desti Bu. Oh, ya. Bu Desti Bu. Kencana Loka. Oh, Bu Desti. Cicangkal siapa pengawasnya? Cicangkal pengawasnya siapa? Belum ada ya. Oke, nanti mungkin pengawasnya bisa Pak Eko, bisa Pak Tabdillah ya. Yang datang ke nanti bisa ditanyakan sama mereka ya. Kasih ya Makasih Bu. Bu Ana. Semangat. Baik, ada lagi? Ya Bu. Ibu siapa nih? Ibu Munaroh?
Iya. Ya, dari mana? Unit apa? Dari unit Queen kita Oh, mau baru. Oke, boleh, iya. boleh. Silakan, Ibu. Ya kan kemarin kita pesen juga itu berarti kalau mau pesan harus pesan majalah dulu ya, Bu Ya, ya. betul. Harus pesan majalah dulu. Kalau akunnya itu nanti dapatnya gimana? Nanti akan diinfo sama marketingnya atau dari admin gitu. Nanti diinfo apa namanya? Pakai email nggak sih biasanya di infonya? Nanti di email Ibu daftarnya waktu pakai email apa gitu. Nanti diinfo kok dari bagian logistik. Oh iya. Seperti itu. Terus Queen ini di mana ya, Bu? di Kesatrian Polri Brimob Jakarta ya? Ciputat. Oh, Ciputat ini masuknya stokis Tangerang ya berarti ya? Iya. Untuk Nanti- laporan kita berarti kan baru awal nanti ya, Bu ya. Ya, Januari ya Laporannya baru. gimana nanti? Nanti Januari laporannya awal Januari berarti dilaporkan di bulan Februari seperti itu. Oh iya iya. Makasih banyak, Bu. Sama-sama Ibu Munaroh. Semangat ya Ibu. Iya. Baik, Ibu Opo namanya nggak ada. Di sini terbaca Ibu Opo. Dengan Ibu siapa dari unit mana? Ini dari Novia, ini dari Kenanga, Bengkulu. Waduh, jauh sekali. Alhamdulillah. Kenanga, Bengkulu dengan Ibu? Dengan Ibu Novia. Ibu Novia ada gimana Bu? Ini kita kan udah buka dari ini Bu, dari bulan September. Berarti sudah laporan. Nah, kan laporannya Oktober, November. Ya, betul. Nanti laporannya di bulan Oktober laporannya masuknya. Ya, terus tapi kan belum paham kemarin Bu. Apa itu yang belum paham? Perihal apa? Laporannya kemarin baru berapa persentasenya bagi hasilnya. Bagi hasilnya. Kami transfer gitu. Tidak paham, berapa yang akan ditransfer, tidak tahu. Sekarang kan udah mulai paham nih Bu. Terus cara pentransferannya sekaligus atau kita bikin rekapan, bikin laporan dari satu-satu lagi Bu? Maksudnya Ini perihal laporan sih tetap per bulan ya Bu. Dan untuk pembayarannya nanti disesuaikan aja. Umpamanya Oktober bayarnya 50.000. Bulan Oktober 50.000. Terus nanti bulan November berapa 100.000. Nah dibayarkan seperti itu aja sesuai aja. Jadi tidak ditotal. Kalau ditotal nanti kita bingung nih. Yang penting pembayarannya itu ke virtual account Mandiri unitnya masing-masing ya. Tapi kalau di sini terrekapnya langsung semuanya Bu. Oh, coba Padahal nanti. Oke, Bu Lucy coba nanti hubungin Bu Lucy ya. Oke, Bisa mungkin dibantu Bu Lucy. bisa dibantu Pak Arif juga ya, Bunda, untuk menampilkan screen-nya Oh iya, Pak Arif ke bisa bantu. DPU. Kolom DPU, jika mau transfer bagi hasil untuk nominalnya, Ibu bisa lihat Bu di kolom DPU ini sebelah kiri ya. Untuk total yang harus dibayarkan ini terlihat misal ini seperti Februari ada 50.000, Maret ada 50.000. Lalu nanti untuk pembayarannya dilakukan ke virtual account royalty. Ada di di laporan Pak Arif. Atau di laporan. Ya. Di sini nih biasanya nanti ada Bu untuk virtual account royalty-nya. Nomornya itu yang 88912. Biasanya nanti ada di aplikasi Ibu. Ibu bisa cek langsung di aplikasi unitnya di laporan sebelah kiri. Nanti untuk virtual account-nya akan tampil. Seperti itu Bu. Laporan. Iya. Ada tampilannya Bu? Ada laporan. Ya, itu kan nanti ada virtual account royalty ya Bu, untuk rekening pembayarannya. Iya. Iya, nanti Ibu bisa bayarkan ke rekening tersebut.
Iya ya. Iya. Untuk nominalnya tadi bisa cek lagi di DPU untuk masing-masing pembayarannya berapa setiap bulannya. Abang, ibu kerja dulu ya. Iya, ikan air nggak tahu ibu. Sana, tengok sana. Bagaimana Bu? Apa bisa dipahami? Tapi tetap di Desember ini 120 dibikinnya. 120 apanya tuh Bu? Nominalnya atau? Apa jumlah royalti yang harus dibayar? Iya, itu satu bulannya ya Bu, 120. Itu udah di total semuanya. 4, 5, oh salah ya? Apa bulan ini? Aktif bulan ini. 4. Karena ini ya Bu, saya cek di laporan Ibu itu kayak misal ada anak yang bayar SPP di Oktober itu harusnya jika memang menerima uangnya di Oktober berarti pilih penerimaannya Oktober Bu, jangan dipilih di bulan Desember gitu. Jadi laporan itu dibuat berdasarkan per bulannya, bukan direkap menjadi satu gitu Bu. Mungkin boleh sambil dicoba kembali ya Pak Arief untuk perihal penerimaan. Pertama kita ke keuangan, lalu penerimaan, tambah penerimaan, pilih nama muridnya, lalu bayar SPP untuk 1 bulan, pilih misalkan untuk seperti tadi Oktober Pak Arief, tadi ada kesalahan di Oktober. Ini Oktober ya Bu. Pilihnya Oktober, lalu ke bawah, pilih metode pembayarannya, kwitansi, lalu untuk tanggal penerimaannya dipilih sesuai menerima SPP-nya, Bu. Jadi jika menerimanya di bulan Oktober, kita masukkan di penerimaan bulan Oktober. Oh begitu. Iya, dimundurkan Pak Arief. Itu salahnya. Misal di Ini tanggal, bisa dihapus, bisa Bu. diulang lagi. Iya, ini misal Pak Arief di tanggal 15 Oktober disimpan. Oh iya iya iya. Jadi nanti penerimaannya, laporannya masuknya di bulan Oktober. Nih, yang tadi ya Bu. Gitu. Jadi kalau misalkan Ibu merasa ada kesalahan di penerimaan, Ibu bisa hapus di aksi sebelah kanan ini yang warna merah untuk memperbaiki laporannya. Terima kasih ya Bu ya. Ya, terima kasih kembali Bu. Baik, terima kasih untuk Ibu siapa tadi? Novia dari Bengkulu. Waduh, jauh sekali ya. Oke, saya mau jalan-jalan kemana lagi nih ya? Ini ada Bapak Adlan Fadilah, Adlah Fadilah. Ya, ada yang ingin bertanya lagi? Tadi ada Bimba Penjaringan. Ibu Alfa Hidayah Tushifa. Halo Ibu Alfa. Boleh kenalan?
Halo. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Masya Allah, maaf izin tadi mati Oh internetannya karena iya, nggak apa-apa. Dengan Ibu dari unit mana nih, Bu? Di mana? unit baru Ibu, mohon izin sama tadi seperti Bu Intan. Insya Allah bulan minggu depan ya baru Januari. opening. Oke, alhamdulillah. Unit apa? Unit Grand Harmony 2 Balaraja. Oh, Tangerang. Betul. Harmoni 2. Aktif Januari ya. Iya, insya Allah. Oke, ada kendala atau yang belum paham nih tentang laporan? Itu sih tadi apa sebagian besar sudah terwakilkan semua oleh responden yang awal. Kita kan memang apa namanya betul-betul baru ya untuk sebelum Nggak apa-apa. untuk sistem kemitraan ini sendiri seperti itu ya. Kemudian ya kendalanya kan kemarin ketika mau order sama kayak Bu Intan, ternyata harus order dulu. Terus saya kelewatan juga yang order majalah Januari, jadi nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Nanti Januari aja, awal Januari pesan untuk Februari, baru pesan bisa modul. Oke. Ya, kalau untuk penggunaan form yang tadi Bu Intan sempat sampaikan, saya juga udah lihat ya sedikit standarnya. Mungkin beberapa balik ke kemitraan kali ya Bu ya. Betul. Atau tidak gitu ya. Betul. Oke. Itu udah cukup jelas banget tadi terwakilkan banyak sama Bu. Oke. Kalau masalah form ya, apa namanya? Mungkin yang dibuat atau yang diberikan starter kit itu hanya contoh ya. Mitra aktif itu boleh punya form sendiri, mamanya mau cetak form sendiri atau mau cetak kwitansi sendiri atau mau bikin kartu SPP sendiri itu diizinkan seperti itu, asal tidak dijual ke unit-unit yang lain ya, selain tidak diperbanyak untuk unitnya sendiri, monggo silahkan seperti itu, masih diizinkan. Apa namanya, ketika unit tersebut ingin pakai, saya mau pakai kartu SPP sendiri boleh silahkan gitu loh. Saya mau pakai kwitansi sendiri, monggo silahkan gitu. Yang terpenting untuk unitnya sendiri gitu istilahnya gitu kan. Kalau untuk baru sih saya rasa ya mending aja ke mana, ke stokis ya. Kalau pesan itu kan minimal tuh harus 50 buku ya atau 1 rim gitu kan, banyak gitu. Dan ya memang sih walaupun kwitansi itu memang nggak akan basi istilahnya, seperti itu bisa disimpan gitu. Tapi kan lebih kenapa Bu? Kita bisa belanja langsung ke stokis emangnya Bu untuk Boleh, apa namanya? Boleh. Kalau untuk apa namanya, kartu SPP atau kwitansi masih ada nggak sih ya? Setahu saya masih deh dijual, boleh dipesan gitu, boleh itu. Kalau yang diberikan ke starter kit itu mungkin hanya contoh gitu, nanti bisa pesan gitu loh. Karena ada. Kalau kayak modul pemesanannya harus tetap via Bimba Shop atau bisa sama tadi kayak Ibu bilang datang ke stokis? Nggak boleh datang ke stokis, nggak boleh. Harus lewat Bimba Shop. Bimba Shop ke stokis terdekat gitu loh. Kalau mamanya di Tangerang tuh ada stokis di Larangan, terus stokis di mana lagi tuh, di Tangerang tuh ada gitu, ada beberapa. Dan karena selalu ada pilihan kan, stokis yang terdekat dan stokis pusat gitu loh, seperti itu. Pilihannya seperti itu, stokisnya. Itu ya Bu. Ada lagi Bu? Itu aja sih Bu Alfa itu Siva. Kayaknya aku mau nanya lagi di luar nih ya. Lagi di gedung. Kebetulan Qadarullah kendaraannya lagi nggak sehat, jadi sini makanya sambil Zoom sambil nungguin kendaraan di bengkel. Malah lagi di bengkel. Iya, ini tadinya mau ke unit kan, hari ini mulai pemasangan gitu kan, persiapan lah karena minggu inilah berarti hari Sabtu insya Allah mau opening, kita mau amin. senam Bimba gitu ya, senam ceria. Wah, mantap. Sama sekalian nanti kan orang tua murid pasti pada tanya-tanya gitu ya. Betul. Ini sih kendalanya aku belum dapat motivator
yang tetap gitu buat di hire lah. Ah, Iya kemarin sempat WA habis dari pusat bisa nyariin nggak sih gitu. cukup kalau untuk awal mah cukup satu guru aja gitu loh. KU-nya mah bisa mitranya aja digabung jadi KU juga. Iya kita pasti standby lah. Untuk hemat juga. Paket Iya hemat gitu. KU plus Benar-benar. Pokoknya mitra. apa sekarang eranya Gen Z ya Bu ya. Jadi tren Iya Gen Z sekarang mah kalau untuk ngajar, aduh, ya Susah susah ya. lah. Ya, yang utama sih dari ini aja lingkungan terdekat gitu loh, yang mau istilahnya yang mau bukan mau kerja istilahnya yang mau mengabdi gitu loh untuk betul karena guru itu bukan profesi ya tapi pengabdian ya seperti itu. Kalau anak-anak Gen Z sekarang mah pengennya profesi yang didapat gitu ya. Sebenarnya sih guru itu juga bisa ada peningkatan, ada kalau kita mau belajar gitu seenggaknya kan ilmunya itu kan bertambah terus seperti itu. Gitu. Kalau masalah salary atau imbalan ya itu kita kembalikan ke mitra ya. eh kita juga di kantor juga nggak bisa menyamakan harus gajinya sekian gitu nggak bisa karena ya itu SPP-nya kita kembalikan ke mitra kan jadi apa namanya di sesuai kebijakan mitra seperti itu gitu. Ibu, aku mau nanya lagi boleh? Oh, silakan Ibu, senang saya. Bu, maaf ya Bu ya nanya terus nih. Nggak apa-apa, bisa buat belajar yang lain juga kalau Ibu nanya. Jadi gini, kan di situ juga ada kayak laporan perkembangan murid ya. Kan dia ada kayak rapot gitu ya Bu ya. Nah itu kita pesankah ke stokis atau kita bisa bikin gimana? Enggak, Boleh. itu kalau ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau baru itu mending pesan langsung ke stokis Pesan aja. langsung. Kalau Baik. kalau pesan sendiri itu ada minimalnya mamanya harus 500 buku gitu. Iya, benar. Atau itu kan muridnya paling juga kan nggak mungkin gitu kan. Iya. Pesan Belum ya, Bu, sesuai ya. kalau rapot tuh pesan sesuai itu aja. Berarti rapot Dari segala macam murid. ada di stokis ya, Bu? Ada Berarti ya. semua. Seperti itu kan nanti kodenya ada semua tuh nanti coba deh dibuka di stokis nanti ada kodenya untuk pemesanan apa di sebelah kanan ya sebelah kiri itu ada modul matematika atau modul untuk SD apa segala macam ada. Perakiraan sampainya itu sekitar 3 hari atau seminggu gitu, Bu? Aduh, kalau itu tergantung ya. tergantung Ya, daerah. Oke, ya Bu, siap. Makasih ya Bu. Sama-sama Ibu. Oke, ada lagi? Aduh, udah ini nih Pak Arif saking banyak mitra-mitra serunya ya, baru. Bun. Waktunya sudah menunjukkan pukul 4:51. Jadi untuk sementara kita tutup untuk pertanyaannya ya. Jadi bisa ditanyakan lagi di bulan depan ya Pak Arif ya. Nanti kalau ada yang ingin belum sempat atau belum paham bisa nanti daftar lagi ya Bapak Ibu. Ya, oke. Baik, ada yang ingin disampaikan lagi, Bun, sebelum kita tutup mungkin? Baik, sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu Mitra atau kepala unit atau yang mewakilinya ya yang sudah mengikuti training aplikasi di akhir tahun 2024. Semoga kedepannya buat unit-unit yang baru bisa lancar, bisa berkembang, dan untuk unit-unit yang lama tetap mau belajar ya, walaupun sudah lama, jangan pernah berhenti untuk belajar, karena kita adalah pembelajar mandiri sepanjang hayat ya. Kita ilmu itu tidak pandang umur ya. Yang penting kita asal kita mau belajar, karena kalau kita eh, pensiun atau apa gitu kalau maaf kalau otak kita nggak digunakan untuk berpikir akhirnya yang ada jadi pikun gitu.
Gitu ya. Saya berharap mitra baru atau mitra lama harus tetap banyak belajar gitu ya. Oke, buat yang baru semangat semua. Baik, intinya itu Mas Arif eh yang bisa saya sampaikan hari ini. Sekali lagi terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya dan dari kantor atau dari Bu Lucy atau yang lainnya seperti itu. Saya kembalikan ke Mas. Ya, baik. Terima kasih Bunda untuk arahan serta penguatan yang telah disampaikan dan juga terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipasi dan pertanyaan yang telah disampaikan kepada kami. Ya, baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.54, berarti kita sudah berada di penghujung acara. Untuk itu kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Bunda Nani dan teman-teman di tim kemitraan Bimba Ayuweo, ada Bu Lucy dan juga Pak Pati, serta tentunya tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Mitra serta Kepala Unit yang mengikuti acara training aplikasi pada hari ini. Tentunya kami mohon maaf jika masih banyak kendala, kekurangan, dan serta kehilafan baik dari perilaku dan tutur kata saat melaksanakan training pada hari ini, dan kita akhiri training aplikasi dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, Tetap semangat dan terus belajar. Relawan Relawan Bimba Bimba berbuat berbuat baik dengan bijaksana. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat Terima kasih Bu. menyambut tahun baru. Sama-sama. Assalamualaikum.